warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ananda terlebih dahulu mengisi daftar kehadiran yang telah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp, dan kita akan melanjutkan pada materi hari ini. Sebelum masuk ke materi matahari sebagai pusat tata surya, Ananda simak video berikut ini. Lapisan-lapisan utama matahari. Matahari terdiri dari beragam gas, terutama hidrogen. Batas di antara lapisan gas yang berbeda suhu dan kerapatan adalah tidak jelas. Namun demikian, 4 lapisan zat penyusun matahari dapat dikenali. Korona merupakan lapisan terluar dari atmosfer matahari. Terdiri dari partikel-partikel gas yang tersebar pada wilayah yang sangat luas, sehingga kerapatannya sangat rendah. Namun demikian, suhu partikel-partikel gas ini dapat mencapai 1,7 juta derajat Celcius. Kromosfer. Lapisan setelah korona adalah kromosfer, yang merupakan lapisan tengah atmosfer matahari. Tebalnya mencapai ribuan kilometer. Kadang-kadang, gas-gas di kromosfer tiba-tiba menyembur keluar sejauh 16.000 kilometer. Suhu rata-rata kromosfer adalah 27,8 ribu derajat Celcius. Fotosfer. Lapisan terdalam dari atmosfer matahari adalah fotosfer. Tebal fotosfer sekitar 550 km dan sering dianggap sebagai permukaan matahari. Suhu fotosfer sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian ini merupakan bagian dari matahari yang memberikan energi panas dan cahaya kepada kita. Inti. Bagian utama massa matahari dinamai inti. Di batas permukaan inti, yaitu di dekat fotosfer, suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Sementara di pusat inti, suhunya dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Suhu yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh reaksi fusi hidrogen yang berubah menjadi gas helium. Dan perubahan ini membebaskan energi yang sangat besar. Baik, kita akan masuk pada materi mengenai matahari sebagai pusat tata surya. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat susunan tata surya mulai dari matahari sebagai pusat tata surya, dan terdapat planet-planet yang mengelilingi matahari. Secara fisik, matahari berusia kira-kira 5 miliar tahun yang lalu. Masanya adalah 1,99 kali 10 derajat kilogram, lebih dari 99% massa total tata surya, dan kira-kira 330 kali massa bumi. Diameternya sekitar 1.400 km atau lebih dari 100 kali diameter bumi. Gravitasi matahari kira-kira 27 kali gravitasi bumi. Temperatur di permukaan matahari adalah 6.000 derajat Celcius. Magnitudo atau
tingkat kecemerlangannya adalah kurang dari 26,8. Matahari berotasi dengan kecepatan yang tidak sama antara bagian kutub dengan bagian ekuator. Di bagian ekuator, periode rotasi matahari adalah 27 hari, sementara di bagian kutub periode rotasi matahari adalah 30 hari. Matahari merupakan bola gas yang sangat panas dan menghasilkan cahaya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Struktur lapisan matahari yang pertama yaitu inti matahari. Yang kedua, zona radiatif. Yang ketiga, zona konvektif. Yang keempat, zona fotosfer. Yang kelima, kromosfer. Yang keenam, korona, bukan wabah penyakit ya, tapi lapisan dari matahari. Dan yang ketujuh, bintik. Unsur dan fungsi dari matahari. Fungsi matahari yang pertama adalah pengaruh sinar inframerah. Yang kedua, sinar ultraviolet yang dapat membasmi bibit penyakit. Yang ketiga, sinar matahari dapat dijadikan sebagai sumber energi. Yang keempat, sinar matahari mampu membunuh mikroba. Yang kelima, mengobati penyakit insomnia. Yang keenam, membantu suasana hati menjadi lebih baik karena sinar matahari dapat merangsang sintesis endorfin. Yang ketujuh, dapat meringankan penyakit sendi dan artritis. Yang kedelapan, vitamin D yang didapatkan dari sinar matahari dapat membantu menghambat pengembangan sel kanker. Yang kesembilan, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi gula darah. Berikut unsur-unsur yang terdapat pada matahari. Yang pertama, hidrogen yang nama bahannya H. Massa dalam mataharinya 76,94%. Dan unsur-unsur seterusnya bisa Ananda lihat pada tabel berikut. Selanjutnya, gerak matahari ada dua. Yang pertama, gerak rotasi matahari. Gerak rotasi matahari ini adalah berputarnya pada sumbunya yang berlangsung sekitar 25,5 hari di bagian ekuator dan sekitar 27 hari di bagian kutub matahari. Untuk satu kali putaran, perbedaan waktu rotasi di ekuator dan kutub matahari disebabkan oleh matahari dan matahari yang terdiri atas gas yang berbeda tingkat kerenggangannya. Yang kedua, gerak revolusi matahari. Gerak revolusi matahari adalah gerak matahari beserta anggota-anggotanya yang mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Berikut merupakan gambar rotasi bumi. Baiklah Ananda, pada materi matahari sebagai pusat tata surya, Ananda telah memahami materi yang telah Ibu terangkan, dan Ananda kerjakan tugas berikut. Dan untuk materi selanjutnya kita akan masuk pada materi akibat revolusi dan rotasi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi beserta pengaruhnya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau yang lebih kita ketahui dengan 24 jam dari arah barat ke timur yang mengakibatkan
matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat. Adapun akibat dari terjadinya rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Terjadinya siang dan malam ini karena ketika bumi berputar, ada sebagian belahan bumi yang terkena oleh cahaya matahari dan ada yang tidak. Jadi, rotasi bumi juga mengakibatkan perubahan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan lebih melihat matahari terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Indonesia yang memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Di daerah timur Indonesia akan lebih cepat terbit matahari, di mana daerah timur Indonesia lebih cepat 1 jam dibanding daerah tengah Indonesia dan lebih cepat 2 jam dari bagian barat Indonesia. Namun, bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal, sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi, bukan matahari. Fenomena inilah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ternyata, percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari yang berlangsung selama 365 1/4 hari dalam waktu 1 tahun. Revolusi bumi terjadi akibat tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang yang dibentuk dari bumi tersebut ketika berevolusi disebut dengan bidang ekliptika. Dampak yang disebabkan oleh terjadinya revolusi bumi adalah pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan pergantian siang dan malam. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau, musim hujan, sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Gerak semu tahunan matahari yaitu di mana matahari terlihat bergeser sedikit demi sedikit dan tidak selalu terbit di tempat yang sama. Yang terakhir adalah perbedaan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Contohnya di kutub utara yang siangnya mengalami 24 jam, sedangkan di kutub selatan adalah sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi pada hari ini. Kita membahas 2 materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang matahari sebagai pusat tata surya dan akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Untuk itu, Ibu cukupkan sampai di sini pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda memahami materi yang Ibu sampaikan dan Ananda kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu sudahi dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.